Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik aja ya di rumah. Semua udah pada sarapan belum? Udah pada mandi belum? Ayo kita persiapkan ibadah pada pagi hari ini. Disiapkan bukunya, alat tulis, sama Alkitab. Nah, untuk mulai ibadah pada minggu pagi hari ini, kita akan nyanyikan lagu yang pertama, Hari Ini Harinya Tuhan. Ayo Mas Yuda. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mulai sekolah minggu. Terima kasih, amin. Terima kasih Mas Noel untuk doa pembukanya. Kita akan menyanyikan lagu kedua, Yesus Dalam Rumahku. Yuk Mas Yuda, kita nyanyikan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Mas Widya, kita akan menyanyikan satu lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari Mas Yuda, kita nyanyikan bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa
agar kita dimampukan untuk mengerti sabda Tuhan. Mari berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti, memahami, dan terutama sekali melakukan sabda-Mu. Ya Roh Kudus, berkaryalah dan bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Widya. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan membaca sabda Tuhan. Tema firman Tuhan pada kali ini adalah karuniaku dan karuniamu untuk kemuliaan Tuhan. Terus apa artinya itu ya? Apakah kita diberkati oleh Tuhan? Dan kalau untuk kemuliaan Tuhan, apakah nanti berkat-berkat kita akan diambil lagi oleh Tuhan? Nah, itu semua akan kita perbincangkan di dalam firman Tuhan kali ini. Dasar firman Tuhan akan diambil dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, pasal pertama, ayat 3 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Kak Widya akan membacakan dengan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Adik-adik dapat mendengarkan atau dapat ikut bersama-sama karena nanti akan diberi tulisan mengenai sabda Tuhan di bawah ini. Begitu ya, mari kita dengarkan dan baca bersama-sama 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Saya, Paulus, dan saudara kita Sostenes mengharap semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberi berkat dan sejahtera kepadamu. Saya selalu berterima kasih kepada Allah mengenai kalian, sebab kalian sudah menerima rahmat dari Allah melalui Kristus Yesus. Karena kalian sudah menjadi milik Kristus, maka hidupmu kaya dalam segala hal. Pengetahuanmu tentang segala sesuatu sangat dalam, dan kalian pandai mengajar pengetahuan itu. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Sehingga kalian tidak kekurangan satu berkat pun, sementara kalian menunggu Tuhan kita Yesus Kristus datang dan dilihat oleh semua orang. Kristus sendiri akan menjamin kalian sampai pada akhirnya, supaya pada waktu Ia datang kembali, kalian didapati tanpa celah. Allah dapat dipercaya sepenuhnya. Ialah Allah yang sudah memanggil kalian untuk menjadi satu dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, adik-adik, seperti pertanyaan Kak Widya tadi di depan, benarkah kita diberkati? Apakah kita sungguh-sungguh diberkati? Pertanyaannya menjadi, siapa di antara kita yang merasa diberkati? Boleh angkat tangan. Semuanya angkat tangan? Atau ada yang bertanya, emang apa aku diberkati? Aku ki sekarang punya apa? Terus jaminannya aku diberkati itu apa? Adik-adik, dari bacaan tadi, kita dapat melihat betapa Allah memberikan jaminan bahwa Allah sungguh-sungguh memberikan berkat. Pertama-tama, jaminan berkat kepada jemaat di Korintus, lalu sekarang ini,
juga menjadi jaminan berkat bagi adik-adik dan Kak Widya juga. Di ayat yang kelima tadi, dikatakan bahwa kita ini adalah milik Allah. Karena kita milik Allah, maka di ayat ke-8 juga dikatakan, Kristus sudah memberikan jaminan kepada kita. Kristus sudah menjamin kita, menjamin adik-adik dan menjamin Kak Widya juga. Lalu di ayat yang ke-9 malah dikatakan bahwa Allah dapat dipercaya sepenuhnya. Ini semua merupakan jaminan bahwa Tuhan memang sudah memberkati kita. Menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Adik-adik dan Kak Widya juga. Nah, lalu pertanyaannya adalah berkatnya apa saja? Adik-adik, kalau kita memperhatikan bacaan tadi, berkat bagi jemaat di Korintus adalah mereka memiliki pengetahuan dan memiliki kemampuan untuk mengajarkan pengetahuan itu. Itu bukti mereka diberkati oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya menjadi, kalau sekarang kita diberkati, apa saja berkat Tuhan kepada adik-adik dan kepada saya? Kepada Kak Widya? Oh banyak. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang dapat ranking 1, ranking 2, atau ranking 3? Boleh angkat tangan. Wah, ada yang angkat tangan. Luar biasa. Itu merupakan berkat Tuhan. Adik-adik diberi berkat kepandaian dari Tuhan. Bisa mengerjakan soal matematika, bisa mengerjakan soal bahasa Inggris, bisa mengerjakan soal bahasa Indonesia, PKN, semuanya bisa dikerjakan dengan sangat baik. Itu adalah berkat Tuhan kepada adik-adik dan kepada Kak Widya. Tapi apakah itu saja sudah cukup? Oh enggak. Ternyata ada berkat-berkat lain yang Tuhan limpahkan kepada kita. Kemampuan untuk bermain olahraga misalnya. Siapa yang suka main sepak bola? Atau siapa yang larinya kenceng? Atau siapa yang bisa main badminton dengan baik? Itu semua berkat Tuhan. Terus yang lain, siapa di sini yang punya kebaikan hati, suka menolong, yang tidak bisa bohong sama orang tua, yang kalau bohong rasanya, aduh, aku kok tadi kok ngomong yang tidak benar ya sama bapak ibu ya. Siapa yang merasa begitu? Oh, itu semua adalah berkat Tuhan. Jadi kemampuan untuk menolong orang, kemampuan untuk berkata jujur, itu juga merupakan berkat dari Tuhan. Yang lain, siapa yang bisa main musik? Siapa yang bisa melukis, menggambar? Atau kemampuan-kemampuan yang lain? Itu semua pun juga berkat dari Tuhan. Kalau kita mau menghitung berkat dari Tuhan, satu persatu dari kita lahir sampai sekarang ini, wah berkatnya banyak banget. Lalu kita juga harus ingat, kalau kehidupan hari demi hari pun juga menjadi bukti berkat Tuhan kepada adik-adik dan kepada Kak Widya. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak ada pertanyaan, aku ki diberkati opo yo? Kan aku ndak pinter, di sekolah aku ndak ranking. Emang itu berkat? Ya berkat, dari sisi yang lain. Mungkin tidak pintar waktu belajar, tapi punya kemampuan untuk bermain sepak bola, atau punya kemampuan untuk bermain musik, atau punya kemampuan untuk menggambar loh.
Tapi hidup sehari-hari itu pun juga menjadi bukti berkat Tuhan bagi adik-adik dan bagi Kak Widya. Kita diberkati oleh Tuhan. Ya, betul. Kita menerima kasih dan rahmat Tuhan. Ya, betul. Permasalahannya adalah tadi disebut, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Terus gimana? Nah, kita akan melihat dari dalam diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah diberkati, lalu apa yang kita rasakan ketika kita menerima berkat itu? Apakah kita merasa, saya lebih baik dari teman-teman yang lain? Kamu ndak pinter, saya lebih pinter dari kamu. Wes toh, kamu tuh manut saja sama saya. Lah wong saya lebih pinter dari kamu kok. Apakah begitu? Wes toh, kamu di pinggir lapangan saja, kamu ndak bisa main bola. Biar aku aja yang main bola. Wes, kamu ndak usah ikut main. Biar kita menang. Apakah ya seperti itu? Nah, kalau tidak, maka ajakannya adalah berkat Tuhan mendorong kita untuk menjadi lebih rendah hati. Merangkul teman. Ayo bareng-bareng yuk kita main bola bareng. Ayo bareng-bareng yuk kita belajar bareng. Kita menempatkan diri berada di posisi yang sama seperti teman-teman kita. Bukan menempatkan diri lebih baik dari teman-teman kita. Kalau begitu, maka kita pun juga didorong untuk membantu teman-teman kita. Kita dibantu untuk melihat keadaan di sekitar kita. Temanku yang itu kira-kira bisa nggak ya ngerjain soal? Temanku yang itu kira-kira mau nggak ya aku ajak main? Temanku yang itu kira-kira punya duit nggak ya buat jajan? Dibantu untuk menjadi peka dengan keadaan di sekitar. Lalu yang diperhatikan bukan diri sendiri, tetapi teman-temannya yang lain. Sesudah itu juga mendorong hati untuk mengulurkan tangan dan memberikan pertolongan. Kita sudah diberkati. Dan karena kita sudah diberkati, maka kita pun juga perlu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang di sekitar kita itu banyak. Jadi tidak usah dilihat ini orang Kristen apa bukan misalnya. Ini temanku atau bukan. Satu kelas denganku atau enggak. Satu sekolahan denganku atau enggak. Satu kampung atau enggak. Satu permainan atau enggak. Yang penting kalau membutuhkan pertolongan, ulurkan tangan dan beri pertolongan. Itu yang paling utama. Kalau kita mau karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karunia yang sudah diberikan kepada kita bukan untuk dipek dewe, tetapi untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang bahagia menjadi saya dan orang-orang di sekitar kita. Mampu menjadi sarana kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Dan Kak Widya pun juga sama. Kak Widya harus mampu menjadi sumber kebahagiaan, sarana kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar Kak Widya. Nah, adik-adik, kalau begitu untuk kemuliaan Tuhan bukan diambil oleh Tuhan ya,
tapi kerelaan kita untuk membagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sama seperti jemaat Korintus tadi yang dikatakan mereka punya pengetahuan dan mereka memiliki kemampuan untuk mengajar pengetahuan mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Pengetahuan mereka mengenai pengetahuan akan iman kepada Tuhan Yesus. Dan mereka diberi kemampuan untuk mengajarkan tentang iman mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Rasul Paulus melihat bahwa kemampuan itu menjadi sarana kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu, bagaimana dengan kita sekarang? Maukah kemampuan kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dengan membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita? Tentu saja kita mau. Kalau begitu, mari berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sudah menerima sabda Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan kembali dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik memberikan firman kepada kita saat ini. Kita kembali lipat tangan, kembali kita tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kami, karena kami sudah diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berlimpah-limpah, kami pun juga harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mau membuka hati, menolong orang-orang di sekitar kami, dan menjadi sarana kebahagiaan, sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini, kita akan doa penutup. Silakan Mas Yuda. Mari adik-adik semua kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami mengucap syukur padamu Tuhan atas segala berkat dan kasih sukacita yang Kau limpahkan kepada kami semua. Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berkati kami hari demi hari serta keluarga kami juga Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lain. Kiranya Tuhan juga sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir kami berkegiatan. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah minggu pagi hari ini sudah usai ya. Kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Dan setelah ini, Husinto dan Kak Yuda akan pamit. Mari kita nyanyikan. Kak Yuda, silahkan. Mari.